berasal dari desahan, pelacur, jalang, kemiskinan. Dia adalah malaikat yang dibayar dengan di tubuh kalian ada rasa syukur. Gimana rasanya kalau kita udah sekolah tinggi-tinggi, makan enak setiap hari, tapi kalian tahu kalau setiap rupiah yang kalian pakai itu berasal dari desahan dan sentuhan orang asing di tubuh kalian? Ini bukan soal pilihan hidup. Ini soal survival atau bertahan hidup yang dibayar dengan harga diri. Dunia boleh saja memanggil dia sampah, pelacur, jalan, atau bahkan sampah masyarakat. Tapi buat si anak atau buah hati dia adalah malaikat yang rela masuk ke neraka setiap malam supaya sang buah hati gak perlu ngerasain panasnya dan susahnya, atau bahkan gak perlu ngerasain bagaimana berada di dalam satu kubangan yang bernama kemiskinan. Ya, dia jualan supaya sang buah hati bisa merasakan pendidikan. Dia jualan agar supaya sang buah hati bisa memiliki masa depan yang lebih bersih dari apa yang dia punya sekarang. Sebuah pengorbanan yang sungguh tragis karena gak bisa diceritain di depan umum. Dan dilemanya sekarang ada di sini. Kita sayang sama orang tua kita, tapi kita malu sama pekerjaan kita. Kita benci dengan bau alkohol, asap rokok, atau bahkan parfum murah yang menempel di bajunya. In another side, POV dari seorang anak mungkin akan sungguh jauh berbeda atau bahkan kontradiktif. Dan dilemanya muncul saat si anak sayang sama orang tuanya, tapi dia malu akan pekerjaan orang tuanya. Bahkan si anak benci akan bau alkohol dan asap rokok. Apalagi parfum murah yang menempel di bajunya. Tapi sang anak butuh uang hasil keringatnya hanya untuk bayar uang pendidikan, uang pangkal, atau semesteran. Ada rasa syukur yang bercampur dengan rasa muak yang harus si anak telan setiap harinya. Lalu sang anak juga akan selamanya hidup dalam ketakutan dan penuh dengan rahasia. Sehingga sang anak akan menjaga kerahasiaan profesi orang tuanya ini secara rapat. Jelas, karena dia tidak mau lingkungan pertemanannya rusak hanya karena profesi orang tuanya. Dan memang masyarakat kita ini hebat sekali untuk soal menghakimi dan menghujat. Mereka berlagak seolah-olah hakim yang berhak menilai suatu kebaikan atau bahkan suatu keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Tanpa pernah tahu atau tanpa pernah mau tahu kenapa
seseorang ini bisa berada di situasi tersebut. Mereka nggak peduli atas apa pekerjaannya, tapi selama mereka melihat hasil uangnya, mereka juga akan diam-diam menikmati jasanya. Siapa yang lebih hina? Ibu yang menjual dirinya demi anak, atau sistem yang gak pernah ngasih dia pilihan lain selain bertahan hidup? Maka dari itu terciptalah sebuah kemiskinan yang struktural. Menurut saya pribadi, ibu ini adalah korban atas sistem yang ada di negara kita. Lagi-lagi dia tidak bisa memilih atau dia tidak memiliki pilihan lain selain jalan pintas yang orang lain sebutkan, atau selain menjadi profesi yang mungkin hina untuk masyarakat kita saat ini. Hanya untuk menjamin kehidupan yang layak sang buah hatinya di masa depan. Kasih sayang memang gak selalu datang dari tangan yang bersih. Kadang, cinta yang paling murni justru datang dari tempat yang paling gelap sekalipun. Buat kalian yang sedang berjuang di posisi ini, kalian gak bertanggung jawab atas masa lalu orang tua kalian. Tapi kita semua bertanggung jawab atas masa depan yang sudah mereka perjuangkan dan mereka beli dengan darah, bahkan kehormatan mereka sendiri. Dan semoga cerita sebelum tidurku kali ini bisa menjadi refleksi bahkan renungan untuk siapapun di luar sana, termasuk aku pribadi, bahwasanya kita nggak pernah tahu apa yang selalu dan sedang diperjuangkan oleh orang lain. Kita nggak perlu menghakimi, kita nggak perlu berlomba-lomba menjadi hakim untuk menilai seseorang dari pekerjaan, profesi, atau latar belakangnya. Dan semoga kita semua selalu diberi kemudahan, kebahagiaan untuk apapun yang sedang kita perjuangkan in this economy, di tengah chaosnya dan ketidakstabilan kondisi ekonomi negara yang saat ini sedang agak berat untuk kita semua. Dan satu pesanku, big money never comes clean. Segala sesuatu yang datang melalui uang yang besar tidak pernah datang dari yang bersih dan murni. Topik pembahasanku sebelum tidur ini akan relate sekali dengan satu buku yang akan aku rekomendasikan, dan menurutku ini adalah buku terbagus dan salah satu buku bagus yang pernah aku baca dari Maman Suherman. Judulnya Ray dan Perempuan. Di sini kita bisa melihat kehidupan seorang pelacur yang terpaksa karena mereka tidak memiliki pilihan lain untuk membesarkan sang buah hati. Tapi itu bukan menjadikan dia validasi atau pembenaran atas apa yang dia lakukan di dalam cerita ini. Di dalam buku ini juga tersirat bagaimana perjuangan seorang pelacur ini untuk menghidupi masa depan anaknya hingga ke jenjang pendidikan yang sangat tinggi. Dan semoga buku ini bisa kalian baca di rumah. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku sebelum tidur. And have a good night. Bye-bye.